Baiklah teman-teman, perhatikan ini. Saya yakin di suatu titik dalam hidup kalian di media sosial, kalian pasti pernah melihat meme ini. Pengungsi, selamat datang. Dan kemudian, boom, langsung ke wajah. Jika kalian belum pernah melihat meme itu, saya yakin seperti saya, kalian pasti pernah bermimpi melihat hal itu terjadi, terwujud dalam kehidupan nyata. Nah, tebak apa? Saya menemukan sebuah video. Lihatlah video ini. Sebenarnya ini adalah video yang sangat lama. Saya ingat pernah melihatnya, tapi saya belum pernah melihatnya dari sudut ini. Sebuah keluarga liberal Jerman menerima seorang migran sebagai tamu. Maksud saya pencari suaka. Kalian tahu, menampung seorang pencari suaka di rumah. Mungkin itu sebabnya saya mencoba mencari video di mana beberapa orang pergi ke protes dan unjuk rasa pengungsi diterima. Dan mereka bertanya kepada orang-orang, "Hei, maukah Anda menampung seorang pengungsi secara gratis?" Semua orang, tanpa terkecuali, semua berkata, "Tidak, saya tinggal di rumah yang sangat kecil. Saya tidak punya cukup ruang." Bla bla bla. Jadi mungkin itu sebabnya mereka tidak melakukannya, karena jauh di dalam hati mereka tahu bahwa ketika Anda membawa orang dari budaya yang buruk, maka mungkin Anda tahu itu mungkin tidak akan berakhir baik untuk Anda. Seperti ini, lihat ini. Kamu memegang pisau di tanganmu dan kamu mengancam orang-orang itu. Jelas, ini dalam bahasa Jerman. Kami sudah bicara dengannya lagi, tapi ternyata kamu juga tidak bisa bicara dengannya. Dan pisaunya di belakang sini. Si brengsek itu. Apa-apaan ini? Ayo, Jim. Dia pegang pisau. Dia orang Pakistan. 100% dia orang Pakistan. Lihat ini. Kamu harus hati-hati. Ayo sekarang. Aku akan mengejarmu. Ayo, ayo. Lihat orang-orang barat yang lemah ini. Dia akan keluar. Ya ampun. Di Pakistan, jika dia melakukan ini, jika dia bersikap seperti ini, dia pasti sudah makan lewat sedotan selama berbulan-bulan. Jadi keluarga liberal ini bilang, "Pergi sana, keluar." Itu dia. Apa yang kamu lakukan? Kim Faska, apa yang kamu inginkan dariku? Lihat, ada beberapa pria Jerman di sana. Kamu akan membuatku dipukuli. Sini, sini, sini. Jauhkan jarimu darinya. Ke sini. Apa maksudmu normal? Serigala ada di sini. Apa kamu punya rumah di sini atau kenapa? Dia bilangnya, dia memaki dia dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Punjabi. Ada dua dari mereka. Ayo, ayo. Ya ampun. Aku mungkin akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Aku bicara dengan seorang teman dari Jerman. Waktu aku pergi ke Jerman, aku tinggal di rumah keluarga Jerman dan aku tidak bersikap seperti ini. Oke, itu keluarga yang sangat baik. Sebenarnya hanya ada seorang wanita dan seorang pria. Dan kami bercanda tentang hal ini. Ini sudah lama sekali. Ini terjadi pada tahun 2017. Dan aku bilang, kenapa pria Jerman tidak agresif? Lihat apa yang terjadi di jalanan kalian. Maksudku, pria-pria ini bahkan tidak terlihat menonjol. Mereka bukan Mike Tyson, kau tahu? Mereka tidak tahu cara bertarung. Ya, mereka mungkin bertindak agresif. Dan mereka menjadi lebih agresif ketika kamu lihat pihak lain mulai ciut. Dua orang ini, pria ini besar sekali. Lihat pria muda yang satunya. Duduk saja di atasnya, pegang dia. Astaga. Jadi aku bilang, apa ini? Kenapa orang-orang di sini begitu tenang? Dia bilang, ya Hitler membuat semua yang agresif terbunuh. Itu lelucon dia, bukan lelucon saya. Motherfucker. Di sini atau apa? Kesini, kesini. Saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa tetap begitu tenang. Saya pasti sudah gemetar karena marah pada titik ini. Wanita ini bahkan tidak gemetar. Saya pikir para liberal ini memang berbeda. Saya pernah melihat mereka, tahu kan, seperti mereka ditampar, mereka didorong. Mereka seperti ini, seperti ini. Mereka tetap tenang, seperti saya tidak peduli. Pada saat itu, saya tidak peduli. Tusuk saya, terserah, saya tidak peduli. Saya sudah selesai. Ayo kita berantem sekalian. Ayo lakukan itu. Mari kita bergulat di tanah. Saya tidak peduli. Itulah kenapa, seperti ya, kamu sebaiknya berusaha sebisa mungkin untuk menghindari situasi seperti ini. Tapi kamu bisa saja kehilangan kendali. Jadi, tapi lihat mereka. Mereka cuma seperti, ya, enggak apa-apa. Tolong tenang dulu. Dia ada di sini. Kamu punya rumah di sini atau bagaimana? Kamu punya rumah di sini atau bagaimana? Tidak apa-apa.
Semuanya baik-baik saja. Ya, orang ini bukan orang Jerman. Aku rasa dia juga orang Pakistan. Aku tidak tahu siapa orang itu. Jelas dia sedang mengalami gangguan saraf. Dia memegang pisau. Dia memegang pisau di tangannya. Ya, ada lagi pria Jerman. Astaga. Jadi begitulah. Ini adalah rekonstruksi nyata dari meme ini. Dari meme ini. Pengungsi dipersilahkan. Tapi aku masih punya yang lain. Kamu mau lihat lagi? Kamu mau dengar lagi? Lihat yang satu ini. Lihat wanita ini. Namanya Oriane Villehol. Dia adalah wakil wali kota Saint-Denis, Prancis. Dia memperjuangkan hak-hak migran. Pengungsi diterima di sini. Dia salah satu dari mereka. Dan cuitan ini sebenarnya dari cuitan ini baru saja diposting. Pada Rabu pagi, dia diserang secara brutal oleh sekelompok pria asal Afrika Utara hanya beberapa langkah dari rumahnya. Ya, lihat ini, video lain. Sekarang saya belum bisa memastikan kebenaran video ini. Tapi ini banyak diberitakan pada tahun 2023, saya kira, saat kerusuhan pecah di Prancis. Seorang pria Prancis diserang oleh kelompok Islamis di Bordeaux karena dia gay. Ternyata dia bekerja untuk Angels for Peace, sebuah organisasi yang bertujuan meningkatkan penerimaan pengungsi di Prancis. Jadi, ada lagi orang yang mendukung pengungsi diterima, yang akhirnya merasakan sendiri apa yang terjadi ketika pengungsi benar-benar diterima. Lihat dia dipukuli, lihat dia. Dia tiap hari merasakan sendiri akibat dari slogan pengungsi disambut. Saya tidak tahu. Lihat, saya tidak merasa sedih tentang ini. Saya benar-benar tidak merasa sedih tentang ini. Seperti yang saya bilang, saya sudah lama memimpikan hal ini. Saya tidak merasa bersalah. Saya sudah sering bilang sebelumnya bahwa ketika Barat jatuh ke tangan Islamis, saya ingin ada di sana untuk melihat ekspresi wajah semua orang bodoh ini. Semua orang bodoh ini. Saya ingin melihatnya. Saya ingin ada di sana. Saya mungkin juga akan ada di sana, karena saya juga akan menjadi sasaran, karena saya seorang murtad. Saya juga akan jatuh, tapi saya ingin ada di sana saat itu terjadi. Tapi semoga saja itu tidak pernah terjadi. Itu saja. Seperti yang dikatakan Christopher Hitchens, itu saja. Satu-satunya kekurangannya adalah kita hanya, itu tidak akan terjadi. Semoga saja tidak akan terjadi. Saya cukup yakin tentang itu. Itu tidak akan terjadi. Tapi lihatlah ini. Dengarkan ini. Jadi sekarang kamu tahu apa yang terjadi ketika negaramu dibanjiri oleh migran ilegal atau migran dari negara dunia ketiga. Lihatlah ini. Ini baru saja terjadi. Hampir 1.400 pria tanpa dokumen pencari suaka telah masuk ke Inggris dalam 7 hari terakhir. 1.400. Oke. Dan ini bukan akhir dari ceritanya. Oke. Ini bukan akhirnya. Dengarkan ini. Tentu saja ini benar-benar gila. Bukankah begitu? Bukankah ini justru akan mendorong lebih banyak orang untuk menyeberang naik perahu karet? Karena kali ini mereka bukan di hotel, tapi di rumah. Jadi pemerintah Inggris sekarang memaksa warga negaranya untuk mengadopsi seorang pengungsi. Ya, izinkan saya mengingatkan Anda. Saya baru saja memutar video seorang pencari suaka yang mengamuk di Jerman kepada seorang wanita liberal Jerman yang telah melakukan kesalahan dengan membiarkannya masuk. Ingat Wayne Broadhurst? Wayne Broadhurst sedang berjalan-jalan dengan anjingnya ketika seorang pencari suaka Afghanistan yang marah keluar dari rumah seorang pria Pakistan lain yang juga melakukan kesalahan dengan menampung seorang Afghanistan di rumahnya. Dia merasa kasihan padanya. Dia berkata, "Baiklah, biarkan saya mengadopsi seorang pengungsi." Tapi Anda tahu, dia mungkin tenggelam dalam rasa cintanya kepada saudara muslimnya. Jadi dia mungkin melakukannya. Tapi dia menemukan bahwa orang Afghanistan itu sebenarnya sedang menikam pria Pakistan yang telah menampungnya. Dan kemudian Wayne Broadhurst sayangnya sedang lewat dan dia mencoba menghentikannya. Lalu dia jelas-jelas ditikam berkali-kali dan dia meninggal. Jadi ketika Anda membawa orang-orang dari negara dunia ketiga yang mengerikan ini, Anda tidak tahu siapa mereka, tidak tahu sama sekali. Anda tidak tahu nilai-nilai apa yang mereka anut, apa keyakinan mereka, bagaimana kondisi kesehatan mental mereka. Anda tidak tahu apa-apa tentang mereka. Dan sekarang pemerintah Inggris akan memaksa orang-orang Inggris biasa seperti Anda untuk mengadopsi salah satu dari mereka. Dan mereka akan melakukannya.
Mereka sedang menguji cobakan itu di rumah komisi, rumah dewan. Karena mereka punya suara dalam hal ini. Karena mereka bisa saja berkata, "Hei, kami yang membayar untuk ini." Dan jika Anda menolak, maka Anda bisa diusir. Dan rumah Anda bisa diberikan kepada penjajah itu. Bahkan apartemen pun bisa. Saya ingin mengutip Paus Fransiskus yang pemakamannya hari ini. Dan beliau berbicara tentang imigrasi dan suaka. Dan beliau berkata, mari kita perlakukan orang lain dengan semangat dan belas kasih yang sama seperti yang ingin kita terima. Jadi itu adalah eksperimen pemikiran yang baik. Anda melakukannya dengan sedikit memikirkan menjadi seorang tuan tanah atau penyewa untuk mempertimbangkan kedua sisi dari permasalahan ini. Dan bagaimana jika itu adalah kita? Bagaimana jika itu adalah keluarga kita yang harus melarikan diri dari perang dan teror? Bagaimana kita ingin diperlakukan? Kalau begitu, kamu saja yang terima mereka, dasar bodoh. Lihat orang ini. Dia masih tenggelam dalam lautan belas kasihan. Tidak. Lihat para pencari perhatian ini. Kami tiba di Inggris. Akomodasi yang sesuai mungkin. Ya, nasib buruk. Saya bilang nasib buruk. Saya tidak mau ditusuk. Saya tidak mau diperkosa. Mungkin salah satu hal pertama yang ingin kami miliki. Saya pikir kita harus mengambil sisi positif dari cerita ini. Saya selalu orang yang melihat gelas setengah penuh. Saya tidak ingin hancur demi orang lain. Berapa banyak migran ilegal yang sudah Anda tampung? Berapa banyak? Saya benar-benar ingin tahu itu. Rekaman terjebak pada kesengsaraan. Dan saya rasa kita harus melihat ini sebagai kemajuan. Menginapkan orang-orang di hotel itu sangat mahal biayanya. Kita akan melihat setidaknya penghematan senilai 2 miliar pound untuk para pembayar pajak. Tidak, deportasikan mereka. Dan ini juga lebih baik bagi seseorang yang berada dalam situasi sangat sulit harus mengajukan suaka atau memberikan mereka martabat dengan pintu depan rumah mereka sendiri. Tapi saya memang berfikir Anda telah menyentuh sebuah masalah. Kita memang kekurangan akomodasi yang bisa disewa. Dan saya pikir kita membutuhkan beberapa solusi kreatif untuk itu. Keluarga saya, kami tinggal di sebuah komunitas. Ada 11 orang yang tinggal di bawah satu atap. 6 keluarga berbeda. Tidak ada hubungan biologis di antara kami. Ada 11 orang dari kami yang tinggal di bawah satu atap. 6 keluarga berbeda. Tidak ada hubungan biologis di antara banyak dari kami. Dan tetap saja, saya kira ada 8 juta orang di Inggris yang tinggal sendiri. Dan dengan program seperti program rumah untuk Ukraina, banyak orang bisa menyambut seorang pengungsi ke rumah mereka. Dan ada begitu banyak manfaat bagi kita sebagai tuan rumah. Sebenarnya, itu buruk untuk kesehatan mental kita. Kita memiliki hasil kesehatan yang lebih buruk jika kita tinggal sendiri. Jadi, mungkin kita perlu menjadi lebih kreatif dan mulai bersikap ramah. Saya tahu masyarakat Inggris yang hebat memilikinya. Tidak, deportasi. Hanya karena kamu berjudi dengan keselamatan orang yang kamu cintai dan belum terjadi apa-apa, bukan berarti kami juga harus berjudi dengan keselamatan orang yang kami cintai. Karena inilah orang-orang yang datang, teman-teman. Inilah orang-orang yang datang. Inilah orang-orang yang sedang datang. Inilah para pencari suaka kalian. Melarikan diri dari penganiayaan dan perang. Tidak. Kamu benar-benar harus jadi orang bodoh kelas dunia kalau mau menerima pencari suaka. Orang bodoh kelas dunia. Lihat saja para pencari suaka ini. Di Jerman, merangkul dan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Dan semoga Tuhan melindungi jika ada wanita muda di rumahmu. Ya Tuhan, aku tidak bisa. Tidak, aku tidak membutuhkannya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Sebenarnya kau tahu? Lihat ini. Mereka bilang, apa yang membuatmu jadi radikal? Lihat ini. Semua korban ini dibunuh oleh budaya lain, oleh orang-orang dari budaya lain. Ya. Banyak dari mereka adalah orang-orang liberal. Banyak dari mereka terlalu mudah percaya. Dan ini baru permukaan saja. Multikulturalisme membunuh mereka. Seperti yang saya katakan, kita belum cukup marah. Dan jangan biarkan orang-orang bodoh ini, seperti pria yang tadi saya tunjukkan, jangan biarkan pembunuh tersenyum ini memberitahumu sebaliknya. Jangan, Paus Fransiskus bilang seperti ini. Kamu tahu, beri pipi yang sebelah lagi, cintai sesamamu. Persetan, oke, persetan. Di zaman sekarang ini, jika kamu mengundang seorang barbar dan kamu ditusuk atau dibunuh atau diperkosa, itu salahmu sendiri.